Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Nurul Fatmawati. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Oh ya, untuk pegangannya anak-anak sudah pegang buku masing-masing belum? Kalau belum bisa tanya Bu Sugi, Bu Eti ya. Untuk buku pegangan yang akan dipakai di sini ada buku paket wajib IKM dari Kemdikbud. Kemudian ada buku LKS ya. Biasanya Bu Eti, Bu Sugi sudah pesan, ini nanti digunakan sebagai latihan. Oke, akan sebagai perkenalan untuk materi yang akan kita pelajari pada semester 1. Ini ada bab-bab yang akan saya jelaskan. Jadi untuk buku paket di sini ada 6 bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6. Di sini enggak akan kita pelajari semua. Ini materi untuk 1 tahun ya. Untuk untuk semester 1 di sini dimulai dari bab 1 sampai bab 3. Sedang untuk semester 2 ini dari bab 4 sampai bab 6. Jadi kita nanti akan mulai dari bab 1, yaitu tentang pengenalan sel. Kemudian bab 2 yaitu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Kemudian bab 3 yaitu usaha, energi, dan pesawat sederhana. Itu yang akan kita pelajari pada semester 1 ya. Oke anak-anak, sudah pegang buku paketnya ya. Kalau belum bisa diambil di kantor. Di kantor sudah ada. Itu ada beberapa. Nanti kalau nggak cukup bisa dibagi, bisa barengan sama temannya ya. Oke, langsung aja kita masuk bab 1 yaitu tentang pengenalan sel. Nanti biar anak-anak lebih jelas bisa baca sendiri sambil baca sendiri ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sel dan mikroskop. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu sel, ya, pengertian sel. Sel itu merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, ya. Sel bagian kecil dan tidak terlihat oleh mata, tetapi hal tersebut tidak menghalangi kita untuk melihat sel. Nah, ini terutama ilmuwan ini menciptakan sebuah alat yang bisa meneliti sel, sehingga kita bisa ikut mengetahui bagaimana bentuk sel ya. Nah, kemudian hasil dari penemuan para ilmuwan setelah diteliti dengan menggunakan alat, ini mereka menemukan teori, alatnya untuk meneliti sel namanya adalah mikroskop. Jadi mikroskop ini untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ya, agar nampak besar. Dari temuan para ilmuwan didapatkan teori tentang sel. Beberapa teori tentang sel, yang pertama yaitu seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian yang kedua yaitu sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa sel berasal dari makhluk hidup karena sel berasal dari sel sebelumnya. Ini teori hasil penemuan dari para ilmuwan. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang penemuan mikroskop ya. Ini alat yang digunakan untuk melihat sel, yaitu mikroskop. Penemu mikroskop, siapa yang pertama kali menemukan mikroskop? Yang pertama menemukan mikroskop yaitu Robert Hooke pada tahun 1663. Dia mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Kemudian disusul oleh seorang ilmuwan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Dia juga menciptakan sebuah mikroskop dengan mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dan tulang hujan. Leeuwenhoek
sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Dia menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Nah, itu beberapa penemu mikroskop ya. Jadi yang pertama ada Robert Hooke, yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian lanjut macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop cahaya ini ada dua. Ada ini yang bentuknya cuma satu, okulernya namanya mikroskop monokuler. Mono itu artinya satu. Kemudian ini ada yang okulernya dua, lensa okulernya dua, namanya mikroskop binokuler. Jadi lensa okulernya ada dua. Ini yang ini mono, yang ini binokuler. Lanjut bagian-bagian mikroskop ya. Kita akan mempelajari bagian-bagian mikroskop ini. Karena nanti kalian harus bisa menggunakan mikroskop ya. Jadi harus tahu bagian-bagiannya. Bagian-bagian mikroskop dimulai dari bagian atas. Di sini ada lensa yang dekat dengan mata, namanya lensa okuler. Ini adalah jenis mikroskop binokuler ya, karena lensanya dua. Ini yang dekat dengan mata yaitu lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar penampakan objek. Kemudian yang dekat dengan benda namanya lensa objektif. Nah, ini juga fungsinya untuk memperbesar objek ya. Ini diamati dengan jelas ya. Kemudian di sini ada tabung mikroskop sebagai penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya ada lengan mikroskop ya. Ini untuk memegang ketika dipindahkan atau digeser. Ini sangat kuat pegangannya. Kemudian ini ada pengitar atau namanya kondensor ya. Kondensor itu tempat lensa objektif. Ini bisa diputar-putar untuk memilih lensa objektif yang mau digunakan ya. Kemudian di sini ada pemutar ya. Pemutar ini ada dua, ada pemutar kasar, ada pemutar halus. Pemutar halus namanya mikrometer. Mikro itu kecil ya, untuk memutarkan, untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Untuk menggerakkan naik turun secara lambat. Kemudian ada makrometer. Makrometer untuk memfokuskan bayangan secara cepat. Jadi, untuk menggerakkan naik turun secara cepat. Selanjutnya ada meja ya, meja objek. Meja objek ini untuk meletakkan objek. Jadi objek yang akan diamati diletakkan di sini dengan menggunakan kaca preparat ya, karena ini ada lubangnya, ini di bawahnya kan ada lampunya. Kaca preparat ini sifatnya tembus pandang. Kemudian di bawahnya ada lampu. Lampu ini sebagai sumber cahaya. Kemudian kita lihat bagian yang lain. Di sini ada tombol pemutar, pengatur, pemusat. Di sini ada dua, atas dan bawah ya. Ini untuk mengatur intensitas cahaya, ya, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ini bisa dibuat gelap terang ya. Nah, kemudian bagian bawah yaitu dasar mikroskop. Itu untuk dudukan mikroskop, untuk menjaga kedudukan mikroskop ya. Nah, sementara itu ya untuk bagian-bagian mikroskop. Silakan diamati lagi. Nanti di kantor itu ada mikroskop, kalian bisa belajar menggunakan ya. Tadi sudah saya ajari sudah saya jelaskan bagian-bagian mikroskopnya. Coba kalian bisa tanya Bu Sugi, di kantor ada mikroskop, coba kalian belajar menggunakan ya. Kalian bisa mengamati penampang daun atau
Penampang apa saja? Coba belajar menggunakan. Untuk bagian mikroskop sudah ya. Ini ada cara menggunakan mikroskop, cara membuat preparat basah. Nanti anak-anak baca dulu ya. Jadi caranya untuk penampangnya diiris dulu ya. Diiris dulu kemudian diletakkan di atas preparat. Ini ada cara penggunaan secara rinci, nanti anak-anak baca dulu. Oke, sebagai awalan sementara itu dulu ya, karena waktunya cuma 1 jam. Besok kita lanjut lagi. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup itu dulu. Selamat belajar ya anak-anak semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.